Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan penggunaan kartu Sakanti ini antara lain meningkatkan pemahaman siswa terhadap kelima aspek fundamental kasih sayang. Yang pertama, mengenali penderitaan, memahami universitas penderitaan, merasakan empati, menoleransi perasaan tidak nyaman, serta motivasi untuk bertindak untuk mengingatkan penderitaan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengidentifikasi situasi yang membutuhkan respon welas asih. Dan yang ketiga, melatih siswa dan memilih dan menerapkan tindakan welas asih yang sesuai dengan konteks situasinya. Dan yang keempat, mendorong refleksi diri dan diskusi mengenai pengalaman serta tantangan dan praktekkan kasih sayang. Bapak Ibu, coba kita perhatikan di lingkungan sekolah kita. Pernahkah kita melihat ada siswa yang mungkin tampak murung atau sering menyendiri? Atau mungkin ada suasana yang kurang nyaman di percakapan di grup kelas kita? Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini adalah sebuah keprihatinan kita bersama. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa ada fakta yang mengkhawatirkan 41% pelajar usia 15 tahun di negara kita pernah menjadi korban perundungan. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, di media sosial seperti TikTok muncul tren seperti berapa level kenakalan masa di sekolah, di mana seolah-olah semakin nakal dianggap semakin keren. Angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah cerminan dari pengalaman nyata di lingkungan sekolah. Berbagai peristiwa yang kita dengar menunjukkan bahwa ini merupakan ada sesuatu yang perlu kita rawat dan tumbuhkan bersama di sekolah. Izinkan Bapak Ibu memperkenalkan kartu Sakanti. Ini adalah permainan edukatif yang dirancang untuk membuka ruang diskusi yang aman dan nyaman. Setiap kartu berisi skenario nyata, misalkan apa yang akan kita lakukan jika melihat teman siswa diejek atau hal lainnya. Tujuannya sederhana, agar siswa bisa belajar mendengarkan, melihat dari sudut pandang yang berbeda, dan berlatih menemukan solusi yang penuh kepedulian. Dampak yang diharapkan dari penggunaan kartu Sakanti ini adalah meningkatkan kepekaan terhadap kondisi teman sebaya, membangun empati dan solidaritas dalam pergaulan, mendorong inisiatif dan tindakan nyata kepedulian di sekolah, dan menciptakan pola interaksi antar siswa yang lebih positif dan suportif. Bapak Ibu, kami percaya bahwa membangun generasi yang pintar itu hebat, tetapi membangun generasi yang cerdas dan berwelas asih itu luar biasa. Mari kita sama-sama sebagai komunitas sekolah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya cerdas, tapi juga hangat dan penuh welas asih. Ini di depan ini, seberapa penting mengenal dan memahami cinta kasih. Ini adalah apa sebuah data ya, dari Pelajaran Sri. Dia ada cinta gambar, ya. Ada cinta gambar, ada satu anak yang rambutnya jabrik, satunya laki. Apa sih dari gambar itu yang bisa kalian ketahui? Membuli kesabaran. Nanti pembelajaran hari ini itu hasil yang diharapkan adalah yang pertama siswa hasil ini akan berdasarkan 5 aspek fundamental. Jadi dalam compassion atau kasih sayang itu ada 5 indikator ya. Dan di sini kan ada paham bersihkan ya. Seperti Sakanti yang sudah kita pahami tadi ada 5 dari cinta kasih yang ada selalu teks. Nanti aplikasinya akan seperti ini ya, kita akan menggunakan mobile tadi yang sudah dilihat oleh semua nanti coba, tapi sekarang Bapak belajar terlebih dahulu. Tambahan pertama akan seperti ini, akan ada 2 mulai permainan baru atau sembunyikan aturan ya. Kita coba nanti klik mulai permainan baru sehingga akan memunculkan panggilan di bagian atas seperti ini ya. Ada 2, ada model permainan. Yang pertama itu adalah lawan komputer dan yang kedua adalah ya, berarti kita berpasangan ya, berpasangan. Awalnya kita akan mencoba melawan komputer terlebih dahulu sehingga kalian bisa paham ini koordinasi teks. Kalau ada kata di atas, yang itu, yang ini ya. Kemudian kalau kasihnya yang mana? Ya, yang ada itu depannya. Yang adanya di kata yang bagian sini. Dan yang ada itu ada yang itu bukan. Kalau
lokasi yang seharusnya ini yang dipegang, karena ini adalah salah satu komputer tapi yang dipegang oleh komputer. Nah yang ada artinya itu adalah namanya kantong hati. Dari jawaban yang kita kasihkan hati, kantong hati itu akan terisi sesuai dengan jawaban yang paling tepat. Teks nah, menurut saya itu apa? Kalau saya itu ada 10 tahun situasi yang berbeda yang ada di sekolah yang membuat tidak akan molestasi, misalkan sekolah punya usaha beradaptasi dan yang lainnya itu berkali beda-beda ya sama saya. Mana paham? Dan juga tadi ada kantong mati itu sudah solid biasa dari bahwa ada saya sebagai penentang dan podcast seperti saya situasi jadi dari takut dan nanti apa-apa nanti akan yang paling banyak yang paling banyak maupun khusus adalah hukuman aksi bagi pemain yang bertanding dan penghati serta membuang kartu sayang di tes selanjutnya. Nah ini aku kasih banyak teman itu nggak kartu ya nanti kalian mainkan ya kalian tambahkan bergabung lagi saya ya ini disitu ada 5 komponen sesuai dengan pembahasan yang tadi yaitu mengenai penderitaan memahami universalitas penderitaan merasakan empati kemudian mentoleransi perasaan tidak nyaman dan memotivasi jadi ada 5 tindakannya harus kalian pilih sesuai situasi yang ada. Selanjutnya ada permainannya adalah ada kartu saya aktif artinya yang sudah kebuka tadi dipilih sama belum dipilih masuk ke proses sekarang kalian press dari kartu kalau komputer masing-masing ya beda sendiri ya. Untuk mulai permainan kartu Sakanti, kita bisa menentukan banyak kartunya, kemudian kita klik mulai permainan baru. Setelah itu ada 2 mode, ada lawan komputer sama pass and play. Kita pilih yang pertama adalah lawan komputer. Yang di bawah ini adalah ada kartu sayang, yang di atas dan di bawah adalah ada kartu kasih. Kita bisa mencocokkan dari 2 keadaan kartu tersebut. Dan ada juga perubahan dari kantong hati, yang bisa kita lihat dari perubahan warna merah dari hati di kantong sayang. Dan selanjutnya kita bisa mengklik solusi dari kartu kasih dan kita bisa menentukan siapa pemenangnya, yaitu adalah komputer. Selanjutnya kita bisa lakukan permainan ulang, yaitu dengan mulai permainan baru menggunakan pass and play, yaitu 2 pemain secara bergiliran. Caranya hampir sama, yaitu kita milih kartu kasih dan dipadukan dengan kartu sayang. Implementasi nilai karakter cinta kasih dalam kartu ini adalah empati, menyelami perasaan orang lain, kemudian adanya kepedulian, membangun kesadaran terhadap kebutuhan sama, tolong-menolong, mendorong tindakan positif, kerelaan berkorban, memahami makna, memberi dan menghargai perbedaan, yaitu merangkul keberagaman. Ya, ayo, boleh pandangkan ya. Saya kan bisa lagi. Kemudian biar
sudah selesai ya. Gimana rasanya bermain? Nah, sekarang saya minta untuk mengisi pertanyaan terhadap permainan atau organisasi kali ini ya. Yang akan kita lebih kepikiran. Ini yang mana? Oh, yang bahagia adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Putri Ayu Masyito. Kali ini saya akan memaparkan dampak dari permainan kartu Sakanti. 1. Melatih kepekaan terhadap teman. Permainan ini membantu siswa lebih jeli dan peduli dalam mengenali tanda-tanda kesulitan atau kesedihan teman di sekitar mereka. 2. Mendorong empati mendalam. Kartu Sakanti mengajak pemain untuk merasakan apa yang mungkin dialami oleh teman, menumbuhkan empati yang kuat. 3. Menginspirasi tindakan positif. Permainan ini memotivasi untuk tidak hanya bersimpati, tapi juga berani bertindak, membantu dan mendukung teman yang membutuhkan. 4. Memperkuat komunikasi suportif. Mode pass and play secara langsung melatih keterampilan komunikasi dan interaksi yang suportif antar siswa. Kartu Sakanti, kartu sayang, kartu kasih, dan kantong hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dampak yang bisa dirasakan dalam permainan kartu Sakanti ini adalah meningkatkan kepekaan terhadap kondisi teman sebaya melalui skenario-skenario yang disajikan dalam kartu Sakanti ini. Kemudian juga dapat membangun empati, di mana proses ini diharapkan bantu mengurangi sikap acuh tak acuh atau menghakimi, serta memperkuat rasa solidaritas dan keinginan untuk saling mendukung antar teman. Dan juga dapat menghadapi situasi yang mungkin terasa canggung atau tidak nyaman. Permainan ini melatih mereka untuk tetap menunjukkan kepedulian. Dengan biasakan peserta didik untuk memikirkan dan mempraktekkan respon yang penuh kasih sayang melalui alur permainan, kartu Sakanti ini berkontribusi dalam membentukkan kebiasaan berinteraksi yang lebih positif. Mode permainan pass and play juga secara langsung melatih keterampilan komunikasi dan interaktif yang suportif. Tentu saja menumbuhkan kasih sayang bukanlah program satu hari, perlu adanya proses perjalanan. Kartu Sakanti ini dirancang bukan hanya sekali main, tapi menjadi bagian berkelanjutan dari budaya sekolah kita. Permainan ini bisa menjadi kegiatan rutin di jam wali kelas, menjadi modul menarik saat MPLS untuk menyambut siswa baru, atau bahkan menjadi alat bantu bagi pengurus OSIS untuk membangun keakraban. Dengan kartu Sakanti kita bisa mengenalkan dan memahamkan murid kita bersama-sama. Keberlanjutan dan jangka panjang permainan kartu Sakanti ini adalah sangat cocok pada zaman sekarang maupun selanjutnya. Di mana yang pertama adalah penggunaannya sangat mudah digunakan, yang kedua adalah menggunakan teknologi yang mudah digunakan dan diminati anak sekarang. Untuk keberlanjutan maupun pengembangan yang lainnya bisa digunakan yang pertama, pengembangan konten materi, bisa dari aspek kasih sayangnya, adaptasi tingkat usia dan konteks. Yang kedua adalah dari permainan yang melibatkan banyak pihak. Yang pertama, kita bisa menggunakan lingkungan pendidikan formal dari proyek sekolah, kemudian dari lingkungan pendidikan non formal dari komunitas belajar, maupun dari organisasi, yaitu pelatihan soft skill. Dan selanjutnya menggunakan keberlanjutan dari potensi aplikasi permainan Sakanti. Yang pertama, dari fitur utama aplikasi, kita bisa menggunakan multiplayer online, kemudian koleksi kartu digital, kemudian jurnal kasih sayang. Selain itu, kita juga bisa melakukan kemitraan untuk aplikasi, yaitu pengembangan game edukasi maupun penyediaan konten edukasi digital. Mari bergabung bersama kami dalam perjalanan ini, karena dengan Sakanti kita tidak hanya bermain kartu, tapi kita membangun generasi yang lebih berhati. Satu tindakan yang pada waktu. Mari kita bersama-sama sebagai satu komunitas sekolah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya cerdas, tapi juga hangat dan penuh welas asih. Bagikan video ini jika Anda setuju. Mari kita mulai perubahan positif ini dari ruang kelas kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.